Kemudian juga yang lebih berat lagi, jikalau sebelum bisa nikah resmi di KUA untuk mendapatkan legalitas pernikahannya, dia ini minta cerai atau dicerai. Terus siapa yang berhak menceraikan? Hakimnya mau siapa? Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah ada konsep kemandirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pemirsa Rumaiso TV yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan kali ini kita bincang santai di Rumaiso dengan menghadirkan tokoh-tokoh ya seperti kebiasaan kita. Kadang kita menghadirkan ada bupati di video-video kita sebelumnya, kemudian ada juga dengan pengusaha, ada juga dengan tokoh pendidikan, ada juga dengan anggota ITSMI. Nah, kali ini kita akan bahas terutama, ini sebenarnya saya ingin angkat dari dulu, dan alhamdulillah Allah beri taufik dan kemudahan hadir di tengah-tengah saya yang saya ingin sekali untuk mendapatkan informasi tentang hal ini, dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para pengikut Rumaiso TV dan semua kaum muslimin, karena masalah ini sering ditanyakan. Pertama nanti kita akan singgung tentang nikah siri ya, terus yang kedua masalah perceraian. Terus yang ketiga, nah bagaimana proses perceraian dan istilah-istilah yang ada nantinya di pengadilan agama. Hadir di tengah kita, saya sapa dulu Pak Jemino. Ini dari KUA Panggang. Ini kepalanya langsung. Kepala KUA Panggang. Panggang itu di mana? Di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul paling barat lah ya, kita sebut seperti itu. Soalnya kalau kita sebut Panggang aja nanti orang-orang nggak mengetahui Panggang itu di mana. Kok bisa ada istilah Panggang itu? Saya tinggalnya di Panggang sini. Nah, ketua kepala KUA-nya ini dengan Pak Jemino langsung. Kemudian ada Pak Yosef Muniri, nanti beliau sebagai penyuluh ya. Penghulu, maaf, kok penyuluh lagi saya ini dari Pak Jemi. Pembantu, tapi beliau ini senior sebenarnya. Cuma karena ingin lebih lama di Kementerian Agama, jadi beliau jadi penghulu di di KUA Panggang ya. Sebelumnya beliau ada di Jogja, di Kanwil ya, ada di Wonosari juga ya. Sekarang supaya lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, calon manten calon manten. Dan ini tokoh pentingnya lagi, beliau ini masya Allah mau hadir di sini ya, Pak. Abah Dedi. Ini beliau katakan panggilan udaranya Abah Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah Dedi ya? Sehat ya. Beliau ini pensiunan. Nah, sekarang pengen konsen ibadah katanya. Jadi pengen konsen ibadah sehingga beliau pengen pensiun lebih cepat ya Pak Dedi ya, dari semestinya ya. Harusnya 65 ya. Tapi beliau pengen supaya konsen ibadah deh. Ya. Terakhir beliau dari Ketua Pengadilan Agama Jogja. Tapi sudah melanglang buana kemana-mana. Termasuk di Wonosari. Lama 10 tahun di Pengadilan Agama. Paling jauh mana Pak? Paling jauh Kalimantan Tengah. Masya Allah. Ya, di Kota Sampit. Ya, saya 8 tahun di sana. 8 tahun. 8 tahun dari sejak tahun 87 sampai 95. Saya masih baru 3 tahun itu 87 tuh beliau sudah di Sampit Kalimantan Tengah, Masya Allah. Pernah di Jawa Barat juga? Pernah di Jawa Barat, yaitu di Ketua Pengadilan Agama Cianjur, kemudian Ketua Pengadilan Agama Ciamis. Ciamis. Kebetulan beliau juga dari Ciamis ya. Alhamdulillah dari Ciamis. Dan beliau putra daerah Ciamis. Terakhir di mana? Terakhir saya sebelum pensiun Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta kota. Dan perlu dipahami bahwa pengadilan agama itu kalau sudah jadi ketua itu sudah sejajar ya pejabat Pemda. Jadi kelas beliau di Bupati jajaran Forkompimda gitu ya. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Makasih Pak Dedi hadir di Bincang Santai Rumaiso TV kali ini.
kita tanya dulu. Soalnya ini saya kemarin ini pengen nanya-nanya banyak ini dengan Pak Jemino ini. Ya, monggo, Pak Pak Jemino Ustaz. ini waktu itu ngangkat tentang masalah nikah siri, saya kaget juga ini. Ternyata Kemenak itu termasuk yang kurang setuju dengan nikah siri. Ya, begini. Atau bagaimana Pak Jemino? Ustaz. Kan sah-sah saja. Pernikahan itu hak bagi kita semua manusia. Oke. Asalkan tidak ada pelanggaran baik secara agamanya, kepercayaannya, dan atau regulasi peraturan perundang-undangan di negaranya. Baik. Karena kita ini berhidup di Indonesia, maka walaupun kita beragama Islam yang sumber agama Islamnya itu dari Arab Saudi, kemudian berkembang perkembangan keilmuan agama Islam itu melalui penyebaran dan dakwah dengan berbagai macam fikih, bisa katakan kitab kuning atau kitab klasik. Setelah Indonesia merdeka, dimulai tahun 1974 kita punya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974. Apa itu sih? Yang isinya salah satunya adalah pernikahan ini dianggap sah kalau dilaksanakan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua di pasal ini bahwa pernikahan itu dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Nah, oleh karena itu pada pelaksanaannya jika beragama Islam maka pernikahannya didaftarkan atau dicatatkan di kantor urusan agama. Bagi yang non Muslim dicatatkan di capil atau catatan sipil. Nah, disinilah yang berkaitannya dengan pernikahan siri. Mungkin kata pernikahan siri hanya ada di Indonesia. Karena sejak dulu namanya nikah itu perintahnya kan diumumkan, Iklan, disaksikan, diiklankan sehingga tidak dikatakan nikah siri. Tapi setelah kita di Indonesia maka sudah jamak lumrah pernah mendengar adanya pernikahan siri. Walaupun juga nikah siri pasti kelihatan. Yang nikah sama-sama lihat, yang menikahkan lihat, saksinya juga lihat. Hanya saja dianggap siri karena tidak dilegalkan, tidak mempunyai bukti kalau melaksanakan pernikahan, maka dianggap siri. Siri-sirun itu kan rahasia. Oke. Itu. Walaupun rahasia tapi karena mafhumnya pernikahan di Indonesia itu syaratnya menggunakan saksi, maka rata-rata walaupun menikah siri itu dilaksanakan menggunakan 2 orang saksi. Dia berarti rukunnya dia penuhi. Syarat dan rukunnya secara agama dipenuhi, maka tidak ada jika pernikahan yang sudah memenuhi syarat agama dan rukunnya itu terpenuhi, tidak ada yang menyatakan tidak sah. Hanya saja keabsahan legalitas di negara kita ini harus dicatatkan sehingga akan mempunyai akta nikah. Kartu nikah itu Pak Kartu Jemino, ya? nikah itu kutipan itu sebenarnya itu karena buku nikah itu kutipannya. Buku nikah yang buku dibagikan nikah itu, ke para pasangan manten itu kutipan. Kemudian kartu nikah yang kayak KTP itu berlaku beberapa tahun, cuman sekarang sudah tidak didapatkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dikatakan siri itu karena kalau dimintai bukti kalau Anda nikah itu apa, tidak bisa menunjukkan secara legalitas buku nikah nggak punya, didaftarkan di KUA mana nggak ada, di capil juga nggak ada, maka dikatakan siri. Sebetulnya oleh karena itu pernikahan siri ini jika dialami oleh warga kita akan mempunyai banyak problematika. Ada problemnya berarti? Iya, akan menimbulkan berbagai macam problem. Salah satu contoh, pernikahan siri dilakukan dikarenakan pasangannya masih di bawah umur. Umurnya berapa? Umur yang sekarang sejak 2019 ini putra-putri boleh dinikahkan dengan umur sudah mencapai 19 tahun. Ini laki-laki 19 laki-laki tahun dan perempuan 19 tahun merupakan perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 pada pasal 7 yang dulunya sebelum tahun 2019 ini umur nikah perempuan minimal 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.
kalau belum mencapai itu harus dispensasi pengadilan agama. Nah, oleh karena itu rata-rata pernikahan siri ini mungkin dimungkinkan karena pasangan perempuannya masih di bawah umur, sehingga jika mau mengurus dispensasi ke pengadilan agama ini membutuhkan perjuangan begitu, atau untuk menunggu mencapai umur 19 tahun supaya tidak repot-repot ke pengadilan agama minta dispensasi. Hanya saja ada kemungkinan memang dengan nikah siri yang sudah akan diakui keabsahannya secara amaliah agama pernikahannya, tapi belum mendapatkan legalitas, maka akhirnya akan berdampak satu, jikalau melahirkan anak, maka anak itu akte kelahirannya ini hanya bernasab pada ibu, dan ini sesuai dengan hukum fikih. Kalau tidak ada di dalam pernikahan yang bisa mendapatkan bukti legal, maka negara administrasinya juga tidak bisa memberikan bernasab pada suaminya. Nah, ini kalau nikah siri secara hukum fikih apakah dikatakan suami atau tidak? Oh gitu. Kalau di dalam per Indonesia, maka kalau tidak nikah ya berarti tidak dikatakan sebagai suami. Kalau secara ilmu biologis mungkin dikatakan ayah biologis. Ayah biologis atau orang tua biologis. Nah, sehingga ini dampaknya satu, administrasi bagi anak itu, akte kelahiran, kemudian akan berdampak psikologis ketika anak itu sampai ke sekolah, karena di Indonesia sekolah rata-rata anak-anak itu dibutuhkannya akte kelahiran, sehingga psikis nanti akan berbeda yang dialami daripada anak-anak yang lain. Kemudian juga yang lebih berat lagi, jikalau sebelum bisa nikah resmi di KUA untuk mendapatkan legalitas pernikahannya, dia ini minta cerai atau dicerai. Terus siapa yang berhak menceraikan? Hakimnya mau siapa? Contoh lagi, lebih berat lagi, seorang suami menikah siri sama perempuan, perempuannya itu minta khulu atau gugat cerai, tapi suaminya kekeh tidak mau menceraikannya. Terus mau siapa yang bisa melepaskan ikatan pernikahan mereka? Ini disinilah yang akan menjadi permasalahan, sehingga banyak suami yang akan menganggap kalau kamu menikah sama orang lain kamu berarti zina karena kamu poliandri, dan itu ada diharamkan kayak oleh gitu ya? Agama. Ada problem kan biasanya kayak gitu. Ada problem seperti itu Pak Ustadz. Nah, oleh karena itu juga berbagai macam problemnya dari pernikahan siri ini nanti akan sangat banyak sekali. Kemudian juga karena kita sudah mafhum pada dasarnya pernikahan di Indonesia ini tidak dirahasiakan atau diumumkan, diketahui banyak orang, supaya tidak menjadi penasaran atau menimbulkan fitnah, maka lebih baik nikah ya sah resmi dicatatkan sehingga mempunyai butuh nikah, yaitu di KUA ataupun di catatan sipil, sehingga kebebasan kemerdekaannya dia di hidup bermasyarakat, bersosial masyarakat akan bebas karena diakui resmi, diketahui oleh masyarakat. Tapi kalau diam-diam atau disimpan-simpan, itu pun akan menjadikan kekhawatiran orang tuanya. Salah satunya, ini anak saya sudah nikah siri 2 tahun. Seorang ibu pasti akan khawatir jika sampai hamil mempunyai anak, terus ini anak siapa? Buktinya mana? Terus akhirnya nanti berdampak pada administrasi anak, sehingga keharmonisan tujuan kebahagiaan pernikahan nanti tidak akan tercapai daripada pernikahan secara resmi. Nah, saya kira seperti itu sebagian. Nah, misalnya ini Ya, si A, jangan bawa nama saya aja, si A aja gitu. Si A ini nikah siri Pak Jemino, sudah terjadi deh, sudah sah secara agama. Biar dianggap resmi bagaimana? Nah, ini nanti ranahnya. Kalau nikah di KUA ini tidak pandang dia nikah siri atau tidak, yang penting prosedur pendaftaran pernikahan di KUA ini sesuai, maka akan diterima pernikahan resmi biasa. Akan tapi jikalau memang terpaksa ada warga yang sudah nikah siri bahkan sampai lama, maka kemudian dia ingin mendapatkan keabsahan legalitas dari pemerintah atau dari negara, maka KHI sudah memberikan perlindungannya dengan mengajukan permohonan melaksanakan isbat nikah. Dan di Gunung Kidul ini ada KUA
yang dekat dengan Panggang yaitu KUA Sabtosari, hampir ketika ada isbat nikah itu pesertanya banyak. Isbat nikah di pengadilan agama atau di pengadilan KUA? agama sekarang karena sudah modern, maka pengadilan agama KUA bersatu di satu tempat, rata-rata di daerah KUA situ untuk bareng-bareng sama capil juga sekaligus menerbitkan buku nikah. Putusannya dari pengadilan isbatnya diputuskan, kemudian akte nikahnya juga bisa bukan dikeluarkan. nanti ngurusnya di pengadilan agama? Nah, itu tergantung programnya. Kalau mau isbat nikah yang biasa sendirian ke pengadilan agama, cuman kalau itu program bersama, karena mungkin di screening ada berapa warga yang yang belum banyak nikah siri gitu. yang nikah siri di suatu kecamatan Kapanawon itu, kalau banyak akhirnya nanti dari berprogram itu bekerja sama KUA, catatan sipil dan pengadilan agama Gunung Kidul untuk melaksanakan isbat nikah di tempat wilayah itu. Oh, tanpa pergi ke Wonosari lagi berarti ya? Cuman kan pendataannya itu kan diawali dari yang punya wilayah, yaitu dari kalurahan-kalurahan. Itu yang dilakukan, dan ini memang tidak hanya 1 tahun 2 tahun di Gunung Kidul, beberapa KUA melaksanakan isbat nikah untuk memberikan pertolongan pada masyarakat, memudahkan sehingga mempunyai penetapan pernikahannya yang sah agama itu dan mendapatkan legalitas bukti penetapan sehingga dikeluarkanlah buku nikah. Setelah isbat nikah pasti kawan diperintahkan untuk menerbitkan buku nikahnya. Seperti itu. Dan nanti ya ranah yang lebih besar untuk isbat nikah itu nyambung ke ini ya, pengadilan agama. Pengadilan agama Cuman nanti. tambahan Pak Kiai ini terkait dengan motif nikah siri. Sebentar, Jadi, motif nikah orang siri. berarti alasan nikah siri apa gitu ya? Apa saja Pak ya? Jadi ini secara umum kenapa si A si B melakukan nikah siri itu umumnya memang ketika akan nikah resmi itu masih ada masalah. Nah, sehingga jalan pintasnya itu dengan nikah siri. Masalah apa Pak ya? Misalnya dia ingin poligami. Nah, Padahal kan boleh-boleh aja. boleh, tetapi kan harus ada prosedur yang harus ditempuh. Ke pengadilan Jadi agama izin juga. ke pengadilan agama, ya. Terus ketika izin kan harus izin istri pertamanya. Itu harus ya? Nah, Itu harus pegawai kan? Harus nanti Pak Enggak, Pak Ketua Oh, PN-nya. semua ya? Catat nanti ya. Ketika tidak mau menempuh itu, apalagi sembunyi-sembunyi gitu ya, supaya tidak diketahui oleh istri pertama gitu, oleh siapapun, lalu dia melakukan nikah siri. Berarti kalau si A mau poligami, Ya. harus dengan izin dari pengadilan Izinnya agama. gimana izin? Dari pengadilan agama. Ya, yang memberikan izin pengadilan agama. Tapi ketika izin dari pengadilan agama akan bertanya kepada istrinya. Pengadilan agama berarti Pak Abadedi panggil istrinya. Ya betul. Tanya apa itu? Sebagai pihak. Jadi diizinin poligami itu akan dipanggil pihak suami yang akan poligami, kemudian juga akan dipanggil juga dalam persidangan di pengadilan agama istri pertamanya. Kemudian juga akan ditanya, walaupun secara formal mungkin sudah melampirkan surat kesediaan untuk dinikah di poligami, tapi itu nanti akan ditanya di pengadilan agama juga. Dan juga di pengadilan agama tidak serta-merta permohonan izin poligami itu akan dikabulkan. Kenapa, Pak? Karena akan dipertimbangkan juga kemampuan untuk menghidupi. Itu Iya. itu dilihat dari mana? Dari materinya, penghasilannya. Kemudian kemampuan untuk berlaku adil dan lain sebagainya. Iya, penghasilan itu gimana kalau misalnya si A ini dia mau Nah, kalau pegawai negeri umpamanya ada struk gajinya. Ya. Terus? Kemudian juga harus kalau pegawai negeri harus ada izin dari atasannya. Nah, kemudian kalau pegawai swasta juga ada bukti-bukti yang lain, penghasilannya, mungkin yang ada yang masuk di tabungannya dan lain sebagainya lah. Paling tidak kalau masyarakat biasa itu surat keterangan penghasilan dari yang diketahui oleh kepala desa itu. Jadi ini dalam rangka Islam menegakkan keadilan. Pernikahan itu kan untuk mewujudkan kebahagiaan antara suami istri dalam
menggapai rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Biar Bukan nggak untuk ini untuk menyengsarakan. Ini yang harus dipahami oleh nggak masyarakat. cekcok gitu ya. Iya, jadi keadilan juga dipertimbangkan. Tapi Nah. umumnya kalau maaf ini karena belum tahu aturan ini, bebas-bebas aja tuh dia pikirannya itu. Nah, itu Apalagi kalau ini- bapak sudah ketemu ini ya, bicara kapan poligami, Itulah. padahal nggak tahu aturan ini Ya, gitu loh. yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat, termasuk saya ingin juga menambahkan manfaat madaratnya nikah siri, Pak. Ya, kalau manfaatnya mungkin ya kesenangan bagi mereka berdua yang nikah siri itu, tapi madaratnya juga akan timbul. Madaratnya apa? Tadi yang disebut oleh Pak Kepala KUA bahwa madaratnya itu karena dalam nanti akan punya anak. Ketika punya anak akan mengajukan ke catatan sipil untuk membuat akte kelahiran, akan ditanyakan yaitu akte nikahnya. Kembali kepada KHI yang tadi disampaikan oleh Kepala KUA tadi, di dalam KHI disebutkan satu-satunya alat bukti perkawinan adalah akte nikah. Jadi yang dikeluarkan oleh Kepala KUA selaku PPN, pegawai pencatat nikah. Nah itu. Jadi kembali lagi manfaatnya itu lebih banyak kalau punya akte nikah. Masuk hotel akan ditanya tentang yang suami istri itu. Apalagi Ya. Hotel Barokah Islam. Dari Dan atas kemudian yang tadi anak mau sekolah, mau kerja dan lain sebagainya, mau umroh, mau apa, suami istri akan Paspor ini. Itu kalau selama ini bagaimana ya? Yang nikah siri terus punya anak? Ya nanti itu kita lanjutkan ya. Ini nanti ini ya. Ya, inilah. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yosef sudah selesai belum? Ya, belum. Oh, Monggo. belum selesai. Ya. Kalau gitu supaya mempercepat ini, bagaimana caranya kalau sudah terlanjur? Nah ini Terlanjur nikah siri. terlanjur nikah siri. Karena sekarang ada hambatan tadi karena kalau yang di bawah 19 tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 74 sekarang merevisi pernikahan. Kalau dulu untuk perempuan 16 tahun, kemudian untuk laki-laki 19 tahun. Sekarang dengan revisi yang terbaru ini semuanya calon suami dan calon istri harus 19 tahun. Nah, kalau sudah terlanjur tadi seperti itu dapat diajukan isbat nikah. Nah, dengan bedanya isbat nikah dengan nikah, umpamanya mereka sekarang mau dinikah resmikan tanpa ada isbat, diresmikan itu pasti di dalam akte nikah akan berbunyi telah terjadi pernikahan A dengan B yang oleh PPN dikeluarkan itu pada tanggal pernikahan itu. Pernikahan nikah sirinya? Iya, bukan pada pernikahan proses baru saat itu. Isbatnya itu. Bukan. Tetapi kalau Kalau isbat diajukan dulu ke pengadilan Oh agama. iya, kalau ini yang isbat, Kemudian nanti memasuki persidangan dan di situ akan ditanyakan syarat dan rukun nikahnya. Rukun nikah itu seperti ada 2 mempelai, kemudian ada saksi, kemudian ada wali, kemudian ada mahar. Itu kan kalau terpenuhi itu akan dikabulkan. Kalau tidak terpenuhi rukunnya oleh pengadilan pasti akan ditolak. Jadi tidak serta-merta semua isbat itu akan dikabulkan. Pengadilan juga terikat dengan hukum materi. Tidak semua berarti ya? Enggak semua. Kan sidang dulu. Makanya Sidang perlu juga. sidang. Masa kita mau mengesahkan yang haram? Kan Oh, nggak iya, ya. mungkin. Nah, setelah itu bedanya nanti dengan putusan isbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan tadi keluar dengan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan itulah dicatat, dilaporkan ke KUA selaku PPN, pegawai pencatat nikah, dan di situ akan berlaku surut. Bukan saat ditetapkan, tapi surut berlaku sejak dia menikah.
termasuk Sejak anaknya dia menikah itu sejak dia menikah siri, termasuk anaknya yang lahir di dalam selama pernikahan itu. Oke. Jadi masuk anak sah. Tetapi kalau pernikahan yang baru dicatat ya, umpamanya dia menganggap pura-pura nggak nikah lah. Kemudian nikahlah hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal sekian. Nah itu nggak berlaku surut ke belakang. Nah itu bedanya itu. Malah nanti anaknya masalah. Pada anak-anak. Tapi lagi-lagi nanti di pengadilan agama itu akan diperiksa tentang itu. Dan itu pakai saksi. Benar nggak nikahnya? Benar nggak maharnya? Benar nggak ada walinya? Benar nggak itu ikrarnya? Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Termasuk walinya sah apa tidak? Ada yang wali berdua nikah siri begitu dengan wali siapa? Wali berarti wali yang menikahkan dulu dipanggil. Ya, sebagai sama saksi. saksinya. Ya, kalau ada ininya, kalau masih itu. Jadi rukun nikah itu harus betul-betul ditegakkan ketika melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Kalau rukun nikah itu tidak terbukti di pengadilan agama, pasti pengadilan agama akan ditolak. Karena akibat hukumnya berat sekali. Tadi masalah halal dan haram. Yang kedua, ya anak-anak yang lahir ya setelah pernikahan siri dulu itu kan akan terakomodir dengan isbat nikah itu. Nah, nanti berimplikasi kepada warisan dan sebagainya. Ya itu. betul. Jadi efeknya itu dari pernikahan ini jangan dianggap enteng ya. Nanti dengan timbulnya pernikahan itu akanlah timbul juga mengenai warisan. Itu ya ramai itu rebutan warisan masalah anak itu di kanun itu terkait gitu masalah nikah itu. Mungkin kita pending dulu untuk sesi ini. Pak Yosep tadi masih ada yang belum rampung. Motivasi nikah siri dan macam-macamnya. Dan Pak Jimino cukup mungkin ya. Nanti kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Ya Allah barik fiik. Kita membangun sebuah brand sebetulnya goal akhirnya adalah konsep kemandirian. apresiasi.